dimanapun Anda berada, saya lagi ada di Tuban. Lagi ada di Tuban. Tadi saya nyampe Tuban sekitar jam 8 lewat sedikit. Kemudian saya ke rumah sepupu saya. Nah, kenapa datangnya mepet? Sebetulnya nggak mepet, cuman saya kurang informasi. Biasanya saya lewatnya itu Bojonegoro, Rengel, Tuban. Nggak lewat jalan yang lain, biar lebih cepat. Tapi saya lihat jembatannya lagi diperbaiki, sehingga saya lewat Bojonegoro, Babat, Tuban. Nah, ketika keluar dari Bojonegoro, di Bojonegoro itu pas mau adzan gitu. Begitu mau keluar adzan maghrib, sehingga saya berbuka dengan korma sama air mineral di dalam mobil. Setelah itu saya doa, ya Allah, minta tempat makan, rumah makan yang enak, yang berkah, yang sehat, yang manfaat dunia akhirat, yang enggak jadi masalah dunia akhirat, yang saya rasakan enak ya Rob, dan enggak pakai lama. Jadi jangan nunggu sampai Tuban, kan kelamaan gitu ya. Subhanallah, cari sambil jalan gitu. Lihat ini hati enggak cocok, lihat itu hati enggak cocok. Begitu mau masuk Babat, di kanan jalan ada warung makan, cocok, nikmat, makan mangut. Nah, buat penonton dimanapun Anda berada, kalau ke Tuban cari mangutnya, enak mangutnya. Ya, mangut. Nah, saya punya riwayat banyak dengan Tuban ini. Sabar dulu, ceramah mah belakangan, ngobrol dulu aja. Nyantai-nyantai. Saya ini masa kecil banyak di Tuban. Dulu saya kalau SD, waktu SD itu kalau libur kan 6 bulan, 3 bulan. Di masa saya dulu, sekolah itu liburnya lah lama. Saya kalau liburan di Tuban, sehingga bahasa-bahasa Tuban itu masih sering muncul di ceramah saya. Kalau saya sampai kadang ngobrol sama temen, ojo melete ya, melete 6 ini ya. Ini keluar kalimat melete, orang bilang, melete itu apa Beb? Oh, itu bahasa Tuban itu. Bahasa Tuban waktu saya anak-anak itu ya. Melete 6 gitu, itu bahasa Tuban waktu saya anak-anak. Mainan anak-anak yang pakai kayu di apa tuh, bedek atau apa aja? Ya bedek, betul ya. Nah, itu mainan saya masa kecil di sini. Karena bibi saya ada 3 di Tuban, semuanya sudah meninggal dunia. Ya, semoga Allah merahmati semuanya. Sepupu saya ada banyak di sini, ada banyak di sini. Tapi saya belum pernah ceramah di Tuban. Belum pernah ceramah di Tuban kecuali di kuburan. Jadi kalau bibi saya meninggal, saya otomatis melayat, di situ saya ceramah. Sepupu saya meninggal, kalau pas saya itu bisa datang ke Tuban, nggak lagi tugas yang jauh, saya pasti melayat dan di situ saya diminta ceramah. Setiap ceramah urusannya pas di kuburan. Belum pernah saya di dalam Tuban ya, diundang ceramah di kota ini selain itu. Nah, tiba-tiba kemarin diundang ceramah langsung di kantor Bupati di Pendopo. Seneng saya. Kenapa? Karena saya pengen nyenengkan kakek saya. Saya pengen nyenengkan bibi saya. Saya pengen lihat kakek saya di alam barzah sana, Habib Ali Al-Habsyi yang makamnya di Jombang, ya, yang juga dulu mondar-mandir ke Tuban, pengen seneng, bangga. Oh, sekarang cucuku sudah ceramah di Tuban. Birrul walidain. Cuman pengen itu, nyenengkan orang tua. Dan biar ibu saya juga bangga, ibu saya seneng. Anakku alhamdulillah akhirnya ceramah juga di Tuban. Ibu saya seneng. Lah buat apa hidup ini kalau enggak untuk nyenengkan orang tua? Paling enak hidup tuh nyenengkan orang tua. Birrul walidain, enggak ada yang lebih hebat. Mau sholatnya jutaan rakaat, kalau enggak nyenengkan orang tua, Allah enggak butuh semua itu. Senangkan orang tua. Suatu ketika paman saya didatangi mahasiswa-mahasiswa dan dosen. Karena paman saya dari zero, dari di pondok yatim piatu, kemudian keluar dari pondok yatim piatu, jadi karyawan di sebuah pabrik, jadi penunggu pabrik, sampai kemudian paman saya kerja jadi karyawan di warung bakso, sampai akhirnya jadi orang sukses, Masya Allah.
bisa bangunkan rumah kakak-kakaknya, bisa hajikan semua kakak-kakaknya, ya, bisa nyantrikan ponakannya ini. Ini saya nyantri juga dulu biayanya dari paman saya. Maka didatangi paman saya oleh beberapa mahasiswa dan dosen mau belajar. Nama paman saya Ali, panggilannya Ali Bakso. Itu kalau di Solo ya, panggilannya Ali Bakso. Karena dulu pernah jadi karyawan warung bakso. Pak Ali, saya mau nanya, caranya biar sukses ini gimana? Kok dari zero sampai seperti ini? Caranya bagaimana? Maka saat itulah paman saya balik bertanya, lah kalian kerja ini mau ngapain? Maka dijawab oleh salah satu mahasiswa, saya pengen punya motor yang bagus. Yang satu bilang, saya pengen bisa beli mobil, saya pengen bisa beli rumah, saya pengen punya harta begini, saya pengen bisa nikah, A sampai Z, semuanya materi. Maka paman saya mengatakan, mulai hari ini jangan kerja, nganggur saja. Kamu nggak akan sukses. Kalau tahu sukses, suksesnya semu, bukan kesuksesan yang hakiki. Maka nanya nih dosen sama mahasiswa, Pak Ali, maksudnya gimana? Kan orang pengen punya wajar, pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya mobil wajar. Betul wajar, tapi niatmu salah. Kalau mau sukses dalam kehidupan, niatkan untuk menyenangkan orang tuamu. Cari uang untuk senangkan orang tua. Bahkan kalau cari jabatan sekalipun untuk senangkan orang tua. Cari pangkat untuk senangkan orang tua. Pokoknya untuk menyenangkan orang tua. Saya ini waktu saya kerja, gaji saya semua saya kasihkan ibu saya. Bu, ini buat kamu, bukan gaji pertama loh. Biasanya orang kan cuma gaji pertama serahkan orang tuanya, gaji kedua makan sendiri. Ini enggak, setiap dapat gajian diserahkan ibunya. Maka ibunya nanya, maka ibunya berkata, nak, ibu enggak mau terima. Ini buat kamu saja, ini buat kamu saja. Ibu cukup, karena ibunya enggak rakus. Meskipun ibunya itu yang enggak punya uang, tapi lebih senang kalau lihat anaknya pegang uang. Coba kalau ibu-ibu zaman sekarang terima dari anaknya seperti itu, Masya Allah anak soleh, ini anak yang baik, senang ibunya, gak mikir anaknya. Tetapi nenek saya mikir anaknya, kesian nih anaknya gak punya uang, baru kerja, uangnya mau dikasihkan orang tuanya, ditolak oleh nenek saya, diserahkan ke paman saya. Sama paman saya dikembalikan lagi ke ibunya, ke nenek saya. Ndak bu, ini buat ibu saja, saya kan anak. Nanti kalau saya butuh uang saya tak minta sama ibu, bu saya minta uang jajan, saya minta. Bayangkan sudah kerja, sudah usaha, hartanya semua dijadikan untuk orang tuanya. Anta wa maluka li abik, sabda Nabi Muhammad SAW. Dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Lah ini cara biar sukses. Nah zaman sekarang banyak orang yang lupa, ketika punya harta merasa ini hartaku bukan harta orang tuaku. Ketika punya sesuatu, aku bukan orang tuaku. Padahal Nabi bersabda, anta wa maluka li abik. Dirimu dan hartamu semua milik orang tuamu. Alhamdulillah, tadi kita mendengar ya Pak Huda bangun masjid untuk orang tuanya, wakaf untuk orang tuanya. Bahkan dikasih nama Manarul Walidain. Kalau saya nggak salah ingat tadi, betul Pak ya? Manarul Walidain. Kemudian bangun pondok pesantren dikasih nama Bahrul Huda, karena pengen ikut terus sama orang tuanya, sama ayahnya. Ayahnya namanya Bahrul, bapaknya namanya Bahrul, anaknya namanya Huda, digabung jadi Bahrul Huda. Lautan hidayah, lautan petunjuk, niat yang bagus. Lah yang seperti inilah yang mendatangkan barokah dalam kehidupan dunia dan barokah dalam kehidupan akhirat.